Selamat datang kembali di sesi analisa materi kita. Hari ini kita bakal ngebedah topik yang sering banget luput dari radar, tapi diam-diam bisa nguras profit perusahaan Anda. Kita akan bongkar tuntas soal manajemen barang habis pakai, atau Fast Moving Consumables, dan kenapa reorder point atau ROP Anda itu wajib banget selalu direview. Ini tuh ibarat jebakan tersembunyi di operasi harian kita. Sebuah skenario di mana kita terus-terusan nyari titik keseimbangan ala Goldilocks. Nggak terlalu sedikit, tapi juga nggak terlalu banyak. Coba deh jujur pada diri sendiri. Apakah safety stock di gudang Anda itu benar-benar dihitung secara presisi berdasarkan risiko? Atau jangan-jangan itu cuma sekedar alasan psikologis biar kita ngerasa aman dengan nimbun barang sebanyak-banyaknya? Nah, pola pikir ini nih yang bakal kita tantang hari ini. Nimbun barang mungkin rasanya menenangkan ya, tapi secara finansial itu benar-benar bencana yang nggak kelihatan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, sifat dasar Fast Moving Consumables. Biar nyambung, kita harus paham dulu karakteristik barang-barang ini. Consumables ini ibarat urat nadinya operasi industri kita. Bayangin aja, tanpa pelumas, kawat las, batu gerinda, cairan pembersih, atau APD, mesin pasti berhenti, maintenance tertunda, dan produksi bisa lumpuh total. Nah, karena perputarannya sangat cepat dan konsisten, godaan terbesar buat tim gudang dan purchasing tuh biasanya, beli aja sekalian yang banyak biar nggak pusing. Padahal nih, justru karena pergerakannya tinggi, barang-barang ini butuh kedisiplinan pengisian ulang yang super ketat, bukan malah ditimbun tanpa batas. Yang membawa kita ke bagian 2, risiko dua arah. Ngelola barang-barang yang kelihatannya sepele ini sebenarnya butuh aksi keseimbangan tingkat tinggi. Kalau salah langkah, kita bisa jatuh ke salah satu dari dua jurang ini. Di satu sisi ada stock out. Kekosongan stok yang bikin operasi mandek, memicu pembelian darurat, dan pastinya nambah biaya pengiriman premium. Ini tuh kekacauan yang sangat berisik di lapangan. Tapi di sisi lain ada overstock. Ini bahaya banget, karena ini adalah kebocoran finansial yang sunyi. Modal kerja Anda mati tertahan di rak gudang, barang terancam kedaluarsa, dan parahnya lagi, ngelihat stok numpuk tuh sering bikin disiplin pemakaian di lapangan jadi kendor. Orang cenderung boros kalau ngerasa barangnya masih banyak kan? Jadi poin krusialnya begini, dan tolong ingat ini baik-baik. Safety stock itu didesain murni sebagai penyangga teknis buat ngadepin ketidakpastian. Misalnya waktu tunggu supplier yang molor atau ada lonjakan produksi mendadak. Udah, itu aja fungsinya. Safety stock itu bukan surat izin buat nimun barang seenaknya dan ngunci modal kerja perusahaan. Kalau Anda masih pakai alasan safety stock buat overstock, wah itu kesalahan besar. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Mengapa ROP harus selalu direview? Terus gimana dong cara ngindarin risiko dua arah tadi? Kuncinya ada di data yang dinamis. Coba kita refresh sedikit soal reorder point atau ROP. Ini kan titik spesifik di mana persediaan kita udah nyentuh level tertentu yang otomatis bakal memicu pesanan baru. Angkanya didapat dari kebutuhan selama lead time pengiriman ditambah safety stock. Kedengarannya simple banget kan? Tapi awas, perhatikan rumusnya. Ini tuh formula dinamis. ROP harus mencerminkan realitas hari ini, bukan angka fiktif peninggalan zaman dulu yang Anda set 5 tahun lalu di sistem ERP dan nggak pernah disentuh lagi. Kalau ada satu hal yang wajib Anda bawa pulang dari sesi analisa hari ini dia. Parameter pengisian ulang itu mutlak harus direview dari pemakaian aktual dan waktu tunggu supplier yang aktual hari ini. Kalau Anda nggak perbarui ROP berdasarkan apa yang benar-benar terjadi di lantai pabrik saat ini juga, Anda itu benar-benar lagi nyetir sambil tutup mata. Nggak mungkin kan kita ngandelin asumsi masa lalu buat ngejalanin operasi masa depan? Coba kita bayangin kenapa ROP bisa jadi usang. Misal nih, tim maintenance Anda kerjanya bagus banget. Keandalan mesin naik dan otomatis frekuensi kerusakan turun drastis. Logikanya, pemakaian spare part dan pelumas juga bakal turun dong. Tapi kalau purchasing dan gudang nggak pernah nge-review ROP, sistem bakal terus-terusan pesen barang dengan volume yang lama. Hasilnya, Anda nggak sengaja nyiptain tumpukan overstock buat barang yang pergerakannya udah melambat. Mesinnya udah lebih canggih, tapi sistem gudangnya masih hidup di masa lalu. Lanjut ke bagian 4, normalisasi pemakaian consumable. Pertanyaannya sekarang, gimana kita bisa yakin kalau pemakaian barang di lapangan itu emang sehat karena produksinya lagi tinggi? Atau jangan-jangan cuma pemborosan gara-gara ada mesin yang bocor? Kuncinya ada di sini. Ubah cara Anda ngelihat data. Jangan pernah cuma ngelihat total konsumsi bulanan. Itu menyesatkan banget. Mulai sekarang, petakan barang habis pakai Anda dengan pemicu operasional aslinya. Contoh, jangan hitung berapa liter pelumas yang habis bulan ini, tapi hitung liter pelumas per jam operasi mesin. Jangan hitung kawat las dari total kiloan per bulan, tapi dari kilogram per work order. Memetakan data dengan cara ini bakal langsung ngelanjangin pemborosan yang selama ini ngumpat.
Lewat proses normalisasi ini, kita bisa langsung misahin mana sinyal, mana kebisingan. Logikanya gini, kalau mesin bulan ini beroperasi 2 kali lebih lama, ya wajar aja dong pemakaian pelumas naik 2 kali lipat, itu sehat. Tapi, kalau jam operasi mesinnya normal, sementara pemakaian pelumas per jamnya tiba-tiba melonjak, nah Anda langsung tahu pasti ada yang bocor di mesin itu, atau mungkin ada penyalahgunaan di lapangan. Ngetrek pemakaian per jam mesin itu jauh-jauh lebih superior dan akurat ketimbang cuma ngandelin rata-rata konsumsi bulanan. Oke, kita sampai di bagian kelima, langkah-langkah evaluasi stok. Berbekal semua insight tadi, sekarang waktunya kita beraksi. Gimana cara ngambil alih lagi kendali inventaris kita? Rule number 1, jangan pernah bikin keputusan stok pakai feeling. Gunakan selalu prinsip 5W1H. Tiap kali Anda nge-review sebuah item, tanyain hal ini. Apa barangnya dan berapa nilainya? Di lokasi mana terjadinya overstock atau stock out? Kapan terakhir kali barang ini benar-benar dikeluarin buat dipakai? Kenapa pola pergerakannya berubah? Siapa teknisi atau demand owner yang minta barang ini dibeli? Dan gimana ceritanya angka min-max itu dihitung dari awal? Ingat ya, setiap keputusan gudang itu wajib punya bukti konkret, ada penanggung jawabnya, dan ada target waktu buat eksekusi. Biar nggak bingung mulai dari mana, mari kita susun action plan 30, 60, 90 hari yang solid. Di 30 hari pertama, fokus saja buat beres-beres data. Kelompokkan barang berdasarkan nilai ABC dan kecepatan geraknya. Terus masuk ke 30 hari kedua, ini waktunya validasi ke lapangan. Cek langsung kondisi mesinnya, review ulang ROP-nya, dan hitung lagi angka min-max Anda. Baru deh di 30 hari terakhir, fokus ke penyelesaian. Eksekusi barang-barang yang emang harus dibuang, diretur, atau update KPI Anda. Nggak usah buru-buru benerin semuanya sekaligus. Prioritaskan dulu barang-barang yang nilainya paling tinggi dan risikonya paling besar. Nggak kerasa kita udah sampai di penghujung analisa hari ini. Satu hal yang pasti, satu perubahan kecil aja di data operasional lapangan itu bisa dan harus mengubah parameter di gudang Anda. Kalau kondisi lapangan berubah tapi ROP Anda diam di tempat, itu sama aja Anda lagi buang-buang uang perusahaan. Jadi, buat penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan hari ini. Kapan terakhir kali Anda secara benar dan benar-benar pakai data aktual memperbarui angka ROP Anda? Coba deh, buka sistem Anda hari ini juga dan cek lagi datanya. Terima kasih sudah gabung di sesi ini dan selamat mengaudit inventaris Anda.